Malah kalau ada orang yang terbuka dengan ke LGBT-an mereka, ya menurut gue itu lebih baik. Karena kenapa? Jadi kita bisa hati-hati nih kalau diajak nginep sama mereka kan. Ya ini juga ada lagi bayi yang viral minggu kemarin. Beberapa waktu lalu the father of YouTube yaitu Bapak Deddy Kobuzer sempat di-cancel oleh para netizen lantaran dia ini bikin podcast bersama Ragil dan pasangannya yaitu Fred. Mereka itu ngebahas tentang LGBT yang dimana pada dasarnya nih ya mereka itu ngebahas LGBT bukan berlatarkan agama melainkan ya kejadian real aja gitu yang ada di dunia, bahwa di dunia ini ada loh makhluk yang kayak gini yang menjalani hidup ya kayak manusia pada umumnya gitu bay. Padahal Om Deddy sendiri juga udah disclaimer gitu kalau dia nggak mendukung LGBT karena orang-orang LGBT juga tanpa didukung tuh akan selalu ada. Mungkin orang-orang pada nge-cancel Deddy Corbuzier ini dikarenakan pada dasarnya negara kita adalah negara dengan orang-orang yang beragama. Tapi yang gue heran adalah kenapa sebelum-sebelumnya nih Om Deddy sendiri udah bikin podcast tentang LGBT, tapi yang diundang tuh cewek-cewek gitu kan. Dan semua itu aman-aman aja. Giliran pas Ragil langsung rusuh gitu, bay. Apa warga negara kita tuh sebenarnya cuman benci G-nya aja. Sedangkan LBT-nya ya mereka suka-suka aja gitu. Atau karena yang diundang ini adalah seorang Ragil gitu. Ya yang gue tahu sendiri bahwa kalau Ragil ini emang cukup terkenal gitu bay di TikTok. Apalagi dengan followersnya yang lebih dari 3M gitu bay. Makanya ya videonya bisa jadi rame. Dan video podcastnya Om Deddy yang sama Ragil itu udah di take down sama Om Deddy-nya sendiri. Pas awal videonya hilang banyak netizen tuh yang mikir Om Deddy kayak kena mental gitulah gara-gara muncul tagar Ansap Deddy Kobuzer. Dan katanya subscribernya tuh hilang sampai 8 juta. Katanya. Padahal udah dikonfirmasi sama Om Deddy sendiri. Kalau berita dia hilang 8 juta subscriber itu hoax gitu bay. Dan videonya di take down pas dia tuh lagi podcast sama Gus Miftah gitu kan. Dan Gus Miftah tuh minta buat nge-take down video dia sama Ragil. Karena menurut Gus Miftah ya itu menyebabkan kegaduhan gitu lah bay. Buat gue pribadi sih gue juga sama gitu, gak dukung LGBT tapi juga gak benci mereka. Malah kalau ada orang yang terbuka dengan ke LGBT-an mereka, ya menurut gue itu lebih baik. Karena kenapa? Jadi kita bisa hati-hati nih kalau diajak nginep sama mereka kan. Kecuali yang L gitu kan, ya gue sih mau aja diajak nginep. Ya kita sendiri juga nggak bakal bisa gitu bay menghilangkan kaum LGBT karena pada dasarnya mereka memang akan selalu ada di sekitar kita bay. Tinggal gimana kita menyikapinya dengan bijak dan berhati-hati bahwa kaum LGBT ini memang ada bahkan di kalangan orang-orang yang beragama. Dalam artian ya banyak gitu kan yang guru ngaji menyodomi murid-muridnya yang padahal sekelas guru ngaji itu belajar agama. Yang salah sekali lagi nih bukan agamanya ya, melainkan ya orangnya gitu. Kecuali nih orangnya mau sama mau, ya udah gitulah, hak dia aja lah. Intinya juga kita harus waspada sama pergaulan aja sih. Dan kalau lu mau nonton lengkap video Ragil sama Om Deddy yang udah di take down, ya lu bisa tinggal cari aja di YouTube karena banyak banget tuh bay re-uploadernya parah. Dan ini juga ada berita yang cukup absurd gitu ya bay. Salah satu brand Prancis asal Spanyol yaitu Balenciaga merilis koleksi sepatu yang cukup nyeleneh, yaitu model sepatu rusak. Ya lu gak salah denger, sepatu ini tuh kelihatannya ya rusak, jorok, lusuh. Tapi harganya wadadidaw 7,1 juta hingga 26,8 juta. Dan ini tuh modelnya limited edition. Cuman ada 100 pasang doang. Dan faktanya nih sepatu ada aja gitu bay yang beli. Emang orang kaya kalau kebanyakan duit gabutnya tuh gak asik tau gak?
sepatu beginian dibeli. Ya bukan buat kaum kita sih.